92-year-old Marjorie Welsh was stabbed and bashed with her own walking stick in her Ashbury home in 2019. Her alleged killer faced court today as her trial began. Hani Papanikolaou is a killer. She doesn't dispute that. An accused thief who attacked a grandmother more than twice her age. Seorang wanita tua berusia 92 tahun memanggil bantuan darurat dan memberitahukan petugas bahwa dirinya telah diserang oleh pembantunya. Meski tua renta, suara teriakannya bisa terdengar tetangga dekat rumah yang berhasil masuk ke dalam. Namun sayangnya tersangka sudah melarikan diri. Dan tak lama kemudian, media Australia dibuat sibuk karena tertangkapnya seorang warga negara Indonesia. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Kisah ini kuceritakan sebagai peringatan bahwa kejahatan bisa terjadi di mana saja. Kisah nyata yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Hani Papanikolaou, seorang wanita berusia 30 tahunan, kelahiran Indonesia. Ada media yang mengungkap bahwa dirinya berasal dari Bali. Namun sayang, tak banyak informasi terkait asal-usulnya. Yang jelas, Hani seapan akrabnya bertemu dengan suaminya di Indonesia. Hani yang memiliki senyum manis dan kulit eksotis itu membuat banyak pria kalang kabut ingin melamarnya. Termasuk calon suaminya sendiri, pria keturunan Australia yang juga kepincut dengan sopan santun Hani yang ditujukan untuk menggodanya. Keduanya pun akhirnya menikah dan di tahun 2018, Hani yang sedang hamil diboyong ke Sydney, Australia, ke tempat kelahiran sang suami. Pada awalnya rumah tangga pasangan ini terlihat cukup harmonis. Mereka membesarkan buah hatinya dengan baik dan selalu romantis. Namun sejak kepindahannya ke Australia, sang suami yang sudah parubaya itu enggan memiliki momongan lagi. Ia merasa sudah cukup tua jika harus menjadi ayah. Sebab itulah sering terjadi perdebatan yang terdengar sepele. Di lain sisi, prahara rumah tangga mereka hampir tercerai karena suaminya menuduh Hani telah berselingkuh di belakangnya. Nah teman-teman, ada satu rahasia besar yang mungkin tidak diketahui oleh sang suami. Hani rupanya seorang penjudi aktif sejak tahun 2015. Bahkan jauh sebelum bertemu sang suami, Hani kerap bertamasya di ruangan judi dengan gemerlapnya warna-warni lampu dan hiruk-pikuk suara ramainya orang-orang yang bertaruh. Ya, Hani kecanduan judi. Ia merasa nyaman berada di tempat seperti itu. Seperti yang kita pahami ya teman-teman, penonton channel Mia ini pastinya udah pinter semua. Kalau udah kecanduan judi, tentu saja berteman juga nih dengan yang namanya alkohol dan barang haram. Begitulah kesibukan Hani sehari-hari. Demi mencari uang tambahan, Hani mengiklankan dirinya sebagai pembantu rumah tangga panggilan. Karena masih baru di lingkungan tersebut, belum banyak orang yang memakai jasanya. Meskipun begitu, Hani tetap meneruskan hobinya untuk bermain judi di Canterbury Horstorn Park. Waktu pun berlalu. Hani yang ramah dipercaya untuk membersihkan rumah seorang wanita tua berusia 92 tahun yang tinggal sendirian di perumahan Holden Street, Ashbury. Ia bernama Nyonya Marjorie Welsh. Sedikit kita kenalan tentang Nyonya baik ini ya. Nyonya Welsh memiliki beberapa anak dan menantu, namun mereka telah hidup masing-masing. Nyonya Welsh awalnya tinggal di daerah Box Hill, namun karena rumahnya terlalu besar untuk ditinggali seorang diri, maka ia menjual rumah tersebut kemudian pindah ke Ashbury. Meski rumah yang berada di Box Hill belum terjual, Nyonya Welsh tetap meninggalkan kenangannya di sana dan pergi ke rumah yang baru. Karena tinggal sendirian, ia memasang alarm panggilan darurat yang dikalungkan di leher. Dengan alarm ini, ia bisa menghubungi petugas medis andai saja ada suatu hal buruk terjadi seperti terpeleset atau lain sebagainya. Suatu hari di beberapa bulan terakhir di tahun 2018, Nyonya Welsh memanggil jasa pembersih rumah, yaitu tak lain adalah Hani Papanikolaou. Sejak pertama bertemu, Nyonya Welsh sudah jatuh hati pada wanita asal Indonesia itu. Hani yang pintar dalam mengambil hati sang majikan, dan Nyonya Welsh yang gemar menabur senyum di bibirnya. Setiap Hani datang ke rumah, Nyonya Welsh menyambutnya dengan ramah. Tak jarang ia membagikan makanan untuk anak-anak Hani. Selain itu, karena sudah sangat dipercaya,
Hani bahkan diberikan kunci cadangan agar bisa membuka pintu sendiri tanpa membuat Nyonya Wells beranjak dari kursinya. Contoh kedekatan mereka berdua, yaitu di hari Natal tahun 2018, mereka saling bertukar kado. Nyonya Wells turut mengundang keluarga Hani untuk berkunjung ke rumah dan menganggapnya sebagai anak sendiri. Selayaknya besti yang udah cocok satu sama lain, saling berbagi resep makanan, rahasia, bahkan Nyonya baik itu pernah berkata bahwa ia telah mendapatkan uang dari hasil penjualan real estate-nya di Box Hill dan mendapatkan uang sebesar 8 juta dolar Australia atau setara 113 miliar rupiah. Sebegitu kayanya wanita itu, pikir Hani. Hani yang berusia 38 tahun itu enggan melepas kecanduan judinya, sama seperti di tanggal 2 Januari tahun 2019. Saat itu di dompetnya ada sekitar 430 dolar Australia yang habis seketika saat ia kalah main. Kini uang yang tersisa hanya di ATM-nya saja, itu pun hanya sebesar 160 ribu rupiah. Nah, niatnya semula untuk menghilangkan stres, kini stresnya makin bertambah. Bukannya untung, malah buntung. Hani gigit jari dan berjalan terseok menuju mobilnya. Ia marah, kecewa, dan berandai. Jika saja ia menang taruhan, pasti udah bawa uang banyak. Kedatangan Hani ke kantor Buri itu juga terekam kamera pengawas. Singkat cerita, Hani mengendarai mobilnya menuju Ashbury, tepatnya ke rumah Nyonya Wells. Ia memarkirkan mobilnya jauh dari rumah, kemudian berjalan mengendap ke rumah target. Tak seperti biasanya, Hani tidak masuk ke rumah melalui halaman depan, melainkan melompati pagar pembatas samping rumah, kemudian masuk dengan kunci yang selalu dibawanya. Sebenarnya hari itu bukanlah jadwalnya untuk beberes di rumah Nyonya Wells. Lantas, mengapa ia masuk ke sana dengan cara yang tak wajar? Rupanya, wanita yang kalah main itu tiba-tiba teringat uang Nyonya Wells dari hasil penjualan real estate miliknya. Uang itu diduga Hani masih ada di dalam rumah. Setelah berhasil masuk ke dalam, Hani bergegas mengelilingi rumah yang tentu saja ia telah mengetahui denahnya. Di tengah asiknya membongkar lemari, tiba-tiba Nyonya Wells datang. "Hani, apa yang kamu lakukan?" Hani yang terkejut karena aksinya ketahuan, langsung mengambil tongkat jalan yang sedang digunakan oleh Nyonya Wells, kemudian memukul wanita tua itu bertubi-tubi. Nyonya Wells yang mendapat serangan berusaha menangkis dengan tenaga tuanya. Ia juga menekan tombol darurat, dan dengan suara paraunya ia berkata, "Hani si pembantu menyerangku." Hani yang juga panik, langsung mengambil barang secara acak yang ada di sekitarnya untuk digunakan memukul korban. Seperti peralatan makan yang hancur berantakan, juga tongkat jalan milik Nyonya Wells hingga benda itu telah terbagi dua. Nah, saat kejadian ini tengah berlangsung, Hani terganggu dengan suara alarm yang dibunyikan oleh Nyonya Wells. Ia mencabut kabelnya, namun beruntungnya alat itu masih memiliki baterai cadangan. Karena merasa terpojok, Hani mengambil pisau di dapur, kemudian menusuk Nyonya Wells dengan barbar. Setelah korbannya ambruk, Hani pergi dengan bajunya yang masih berlumuran darah. Sementara itu keadaan Nyonya Wells sangat memprihatinkan. Namun tak berselang lama, bantuan telah datang. Saat itu Nyonya Wells masih bisa menyebut nama Hani. Si cleaning service panggilan favoritnya adalah pelaku. Mendengar nama ini membuat petugas lebih mudah untuk melacak keberadaannya. Lantas, apa yang terjadi dengan Hani setelah melarikan diri? Hani yang berhasil masuk ke mobilnya tiba-tiba merasa lupa ingatan. Hani yang baru tersadar, terkejut memandangi tangannya yang dipenuhi cairan merah. Ia menyadari ada perbuatan kriminal yang telah ia lakukan. Kemudian ia meraih ponselnya dan menulis permintaan maaf untuk sang suami. Hani berkata dalam pesannya bahwa ia telah melakukan perbuatan yang tak akan bisa dimaafkan. Namun ia sendiri tidak mengerti apa yang baru saja ia lakukan. Karena merasa berdosa, ia menitipkan anak-anaknya untuk diasuh dengan baik dan ia mengucapkan permohonan maaf lagi. Nyonya Wells dilarikan ke rumah sakit dan sempat koma untuk beberapa saat. Namun di minggu ke-6 setelah berjuang melawan rasa sakit, Nyonya Wells akhirnya meninggal dunia. Di sisi lain, setelah peristiwa pembunuhan itu terjadi, petugas segera menangkap Hani yang tengah mengendarai mobilnya dan ia ditangkap tanpa perlawanan.
Sayangnya barang bukti pisau telah ia buang dalam perjalanan. Dengan wajah tertunduk lesu, Hani masuk ke jeruji besi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan. Nah teman-teman, ada yang menarik dari kisah ini. Jadi dalam persidangan yang dilaksanakan di Mahkamah Agung NSW, Hani mengaku bahwa dia lupa ingatan ketika dirinya mendatangi rumah Nyonya Wells hingga berakhir dengan penusukan. Ia mengakui sedang depresi berat dan menceritakan kronologi versinya. Hani hanya mengingat ketika dirinya kalah main. Ia merasa sedih, kecewa, dan sangat miskin. Nah, tiba-tiba saja ia berada di rumah Nyonya Wells dengan sebuah pisau di genggaman. Sementara Nyonya Wells mengerang kesakitan sambil memanggil bantuan. Karena takut dengan genangan darah, ia lebih memilih untuk melarikan diri daripada menolong Nyonya Wells. Begitu mendengar cerita dari Hani, hakim dan para juri berpendapat itu hanyalah kerangan belaka dari pelaku dan tidak dapat dipercaya sedikit pun. Apalagi ketika DNA-nya bercampur dengan DNA Nyonya Wells ditemukan pada lemari pakaian korban yang mengindikasi seusai menjatuhkan korban, Hani sempat mencari sesuatu di dalam lemari tersebut. Namun karena tak berhasil menemukan apapun dan panik karena alarmnya telah berbunyi, maka tak ada kesempatan baginya selain melarikan diri. Tuduhan dari jaksa membuat Hani berpikir keras lagi untuk memberikan alibi lain, di mana jaksa penuntut menuduhnya secara sadar memasuki rumah untuk merampok uang hasil jual rumah korban. Kemudian Hani menyangkal bahwa ia ke rumah korban untuk bekerja sesuai jadwal. Namun saat sedang melakukan tugasnya, Nyonya Wells malah menuduhnya mencuri uang sebesar $50. Akhirnya keduanya adu mulut yang membuat Nyonya Wells terlebih dahulu memukulnya. Demi melindungi diri, Hani melakukan upaya serangan balik pada wanita tua itu. Lagi-lagi persidangan dibuat ricuh. Bagaimana tidak? Hani semula berkata bahwa ia telah kehilangan ingatannya saat peristiwa itu terjadi. Nah, sekarang ia malah menjelaskannya secara detail. Persidangan yang panjang karena bukti kuat itu selalu dibantah oleh pelaku. Pengacaranya juga berkata, tidak ada barang satupun yang hilang di rumah korban, termasuk ponsel, cincin, dan uang masih utuh di sana. Pada akhirnya Hani mengakui perbuatannya telah menyerang sang majikan, namun ia tetap bersikeras hanya untuk membela diri. Ia pun menyalahkan gangguan mental yang dialaminya akibat sering kalah main dan rumah tangganya sedang di ujung perceraian. Dan lagi, saat berdiri di atas mimbar, Hani mencurahkan keluh kesahnya dan trauma mendalam akibat masa lalu yang buruk yang pernah terjadi padanya. Demi membuat para jurinya berbelas kasih, Hani menceritakan saat ia tumbuh di Indonesia, ia pernah mengalami kecelakaan mobil hingga mendapat pelecehan seksual. Ia pun mengutuk keras masa mudanya saat kecanduan permainan haram juga barang terlarang. Ia pun mengakui sejak menikah dengan suaminya yang dibesarkan oleh keluarga muslim, Hani mulai meninggalkan dunia gelapnya dan mulai teratur untuk tidak pergi keluar rumah setelah jam 6 sore, di mana dikatakan waktu tersebut adalah waktunya setan keluar. Salah satu saksi yaitu tetangga rumah korban berkata sempat melihat Hani datang dengan melompati pagar sebelum mendengar teriakan minta tolong dari Nyonya Wells. Para juri juga diperlihatkan kamera pengintai saat wanita berusia 38 tahun itu bermain poker di Canterbury dan terlihat gelisah setelahnya. Saat juri bertanya mengenai hobinya, Hani dengan santai menjawab, bermain judi membuatku melupakan masalahku, membuatku bahagia dan melupakan rasa sakit. Aku menyukai suara di sana, aku merasa nyaman dan tak bisa lepas untuk masuk ke arena hingga menghabiskan uangku. Nah teman-teman, kasus ini terjadi di bulan Januari tahun 2019. Persidangan masih terus berlanjut hingga beberapa bulan kemudian, di mana Nyonya Wells akhirnya menutup usia setelah berjuang selama 6 minggu lamanya. Akhirnya Hani Papanikolaou dijatuhi hukuman 22 tahun penjara dan selama 15 tahun ia tidak diizinkan mengajukan pembebasan bersyarat. Anak-anak Marjorie Wells mengaku sangat terpukul dengan kepergian ibu mereka yang sangat tragis. Di usia yang hampir 1 abad, Nyonya Wells masih memiliki daya ingatan yang baik. Untuk itulah ia selalu menenangkan putra-putrinya tak perlu mengkhawatirkan keadaannya. Dan di akhir persidangan, Hani berkata bahwa Nyonya Wells sangat baik padanya. Hani said, "I'm sorry for everything. Marjorie Wells was a beautiful lady. She was always very nice to me.
I wish I could go back to that day and change what happened. I pray to God for forgiveness 5 times a day. Baik teman-teman, begitulah kisah Hani Papanikolaou yang merantau ke negeri orang namun berakhir tragis. Patut kita jadikan pelajaran ya, bahwa permainan judi tidak menjadikan kemenangan, bahkan kekayaan. Di usia produktif ini, mari kita sama-sama mencari rezeki dengan cara yang halal agar membawa keberkahan. Kalau gitu, Mia undur diri dulu. Mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!